Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, di tangan saya ada kitab Zubad bait ke 234 235 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masnunuhal aidani wal kusufu kadzakal istisqa'u wal khusufu wal witru rak'atun li ihda asyari baina salatin lil isya wal fajri. Masnunuha, dan adapun sunnahnya sholat, yaitu al-aidani, dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, wal kusufu, dan gerhana matahari, kadzaka, yaitu seperti ini, kusuf, al-istisqa'u, adapun istisqa, sholat untuk meminta turun hujan, wal khusufu, dan gerhana bulan. Ini disunahkan berjamaah dalam 4 rakaat ini, 4 jenis sholat sunnah ini. Wal witru, dan sholat sunnah witir. Kalau witir tidak disunahkan ya. Adapun taraweh kemudian witir berjamaah itu termasuknya boleh, tapi tidak sunnah. Rakaatun, tegasnya 1 rakaat saja boleh, li ihda asyri ya, li ihda asyri sampai 11 rakaat. Boleh tambah enggak, Mang? Boleh. Hanya saja ketika witir sudah mencapai batas maksimal 11 rakaat ya, maka al-faslu bainar rakaat bisalam ya, wahya afdalu minal wasli bitasyahudin fil akhir. Jadi tambah 1 rakaat saja, terus salam ya. Itu lebih utama daripada 3 rakaat langsung kemudian 1 kali salam. Jadi waliman zada ala rakaatin al-faslu baina rakaat bisalam. Itu maksudnya ya. Kemudian baina sholatin lil isya wal fajri, witir itu waktunya adalah antara sholat lil isya'i, bagi isya, waktu isya, wal fajri, dan terbit fajar, artinya sholat subuh ya. Wa tulu'il fajri, dan terbit fajar al-tsani, yang kedua, yaitu fajar shadiq, karena yang pertama adalah fajar kadzib. Sintani, adapun 2 rakaat. Nah, ini atof juga ya ke masnun ya, ke atas di sini. Sintani, dan 2 rakaat salat sunnah qabla subhi, sebelum subuh, wa zuhri, dan sebelum zuhur. Kadza, yaitu seperti ini, sintani, wa ba'dahu ya, mubtadaun au khobaruhu ay rawatibul faraid. Kadza sintani, sintani qabla subhi wa zuhri kadza. Kita jadikan mubtada saja ya. Sintani, adapun 2 rakaat qabla subhi wa zuhri, yaitu kadza, seperti ini, masnunuha. Jadi sunnah salat ini masnunuha ya. Dza isim isyarah, rujuk kepada masnun ya. Musyar ilaihnya adalah masnun. Di sini adalah mubtada. Sintani, adapun 2 rakaat, yaitu kadza, seperti ini, masnunuha. 2 rakaat juga hukumnya sunnah. Wa ba'dahu, dan setelah zuhur, wa maghribin, dan rakaatani ba'da sholati maghrib, dan setelah sholat maghrib 2 rakaat, sumal isya, kemudian summa rakaatani ba'da sholatil isya, dan 2 rakaat setelah sholat sunnah, sholat isya ya, 2 rakaat setelah sholat sunnah, sholat isya. Nyata pabelit letah.
Wa sunnah dan disunahkan apa rakaatani 2 rakaat qabla zuhri sebelum sholat zuhur. Tuzadu yang ditambahkan apa rakaatani kal arba'i halai kaya patang rakaat qabla asri ing sedurunge sholat asar. Jadi sebelum sholat asar kerjakanlah sholat sunat rawatib 4 rakaat, 2 yang muakkad, 2 yang ghair muakkad. Suma tarawihu, kemudian sholat adapun sholat tarawih yaitu tuf'alu fanadban tuf'alu ay fatuf'alu nadban, yaitu fatuf'alu maka disunahkan, maka dikerjakan apa tarawih nadban halnya sholat halnya sunnah ya. Kembali lagi kepada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah tarawih ya. Tarawih itu populernya adalah berapa rakaat guys? Al-masyru'iyah berjamaah, disyaratkan disunahkan berjamaah. Mereka bersepakat hukum sunnahnya bahwa itu adalah yang dimaksud dengan hadis man qoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian isrona rakaat kita ayat 20 rakaat dengan memakai asyri taslimat 10 kali salam, berarti 20 bagi 10 sama dengan 2 rakaat baca salam. Wasumiyat kullu arba' min tarwihah. Jadi tarwihah itu artinya relax, santai, karena karena para sahabat ya kanu adalah mereka itu ya tarawahuna, beristirahat atau rehat ya, sebagai bisa juga bersenang-senang ya. Orang yang hatinya soleh itu senang kalau ngerjain sholat, karena dengan sholat mereka bisa bermunajat kepada Sang Maha Pencipta ya. Jadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan diriku kepada Sang Maha Pencipta ya. Jadi di sini tidak ada perbedaan ya derajat seorang hamba di hadapan Tuhan. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang terpelajar ataupun tertinggal ya. Entah dia orang cerdas ataupun orang bodoh. Yang penting ketika hati menghadap kepada Allah itu sama. Jadi bukan kadar ukuran, itu hanya sekedar baju saja ya. Jadi ketika hati kita, ruh kita menghadap kepada Sang Maha Pencipta lewat sholat, itulah arti dari inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itulah makanya sholat banyak sekali macamnya ya, supaya orang itu rajin gitu, mengingat kepada Allah. Ada zikir, ada sholat, macam-macam. Kemudian summa duha, kemudian sholat duha, sing rajin sholat duha nah cenah ceng dicekolot digawean kumaha hayang nah wahia, dan adapun sholat duha yaitu samanun 8 rakaat. Wahia samanun afdolu, wahia dan adapun sholat duha samanun tegasnya 8 rakaat yaitu afdolu lebih utama. Sintani adapun 2 rakaat yaitu adnaha paling rendahnya duha. Wa waktuha dan adapun waktunya duha yaitu huwa, adapun waktu yaitu minirtifa'i syamsi dari naiknya sepenggalah. Irtifa'i syamsi artinya mulai kira-kira ini matahari terbit kira-kira ya, 20 menit tunggu, nah itu baru naik ya, sepertiga jam, artinya 20 menit setelah matahari terbit di arah timur, itu irtifa'i syamsi hatal istiwa'i, sehingga istiwa artinya matahari pas berada di tengah, masuk waktu zuhur. Wa naflu dan adapun salat sunnah fil laili di waktu malam yaitu minal muakkadi dari yang dianjurkan oleh syara. Artinya salat sunnah mutlak, ini mutlak ya, di sini kita
cek ayat sholatun naflil mutlaq fil laili minal naflil muakkad wa hiya afdalu minal mutlaq fin nahar, leuwih alus, leuwih bagus, leuwih sae dilakonan teh penting daripada berang eta si sholat sunah mutlaq. Wanadabu dan mensunahkan siapa fuqaha tahiyatul masjid, tahiyatan kepada sholat tahiyat penghormatan lil masjid, pikeun masjid, marang masjid, pikeun masjid, untuk masjid. Sintani fi taslimatin la aktsaro. Sintani adapun tahiyat yaitu sintani 2 rakaat fi taslimatin di dalam 1 kali salam. Jadi prakteknya sholat tahiyatul masjid itu adalah 2 rakaat dengan 1 kali salam. Niatnya usolli tahiyatul masjid. Untuk sholat sunnah saya pakai yang simpel saja ya, nggak perlu panjang-panjang. Usolli sholatan sunatan tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal kiblati par sunatan lillahi ta'ala, nggak usah panjang, itu terlalu banyak ngomong ya. Biarpun kata ilmu syara sunnah disebut semua, tapi malu kita sama Allah ya, malu panjang amat ya. Kalau tahiyatul masjid, saya masuk ke masjid, kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmat untukku, aku masuk ke dalam masjid ini. Ya seketika itu juga ada akses ya di masjid itu, karena masjid itu punya semacam frekuensi khusus ya sahabat-sahabatku, bagi orang yang bisa menangkap frekuensi itu ya. Jadi aksesnya lebih mudah, diumpamakan dengan sinyal wifi di sana itu kuat dibanding dengan di suasana rumah ya. Jadi kita punya akses lebih, sinyalnya lebih kuat ya, bisa kita rasakan masjid itu. Langsung masuk usolli tahiyatul masjid, saya sholat tahiyatul masjid. Enggak perlu itu disebut rakaataini, enggak perlu itu disebut. Mau taraweh usolli taraweh, mau sholat duha usolli duha, mau qobliyah zuhur usolli qobliyah zuhur, mau ba'diyah zuhur usolli ba'diyah zuhur ya. Mau sholat sunnah qobliyah jum'ah usolli qobliyah jum'ah. Jadi tidak perlu menyebut yang lainnya ya. Itu tata cara kita penghormatan masuk ke masjid ya. Mau sholat Jumat, ini hari Kamis ya, berarti besok hari Jumat. Jadi 2 kali 2 rakaat 1 kali salam, la aktsaro, tidak lebih banyak dari 2 rakaat. Tapi misalnya kita bertepatan pas waktu Jumatan ya, digabung aja sama sholat sunnah qobliyah Jumat karena kita datangnya telat ya. Sama seperti saya kalau datang Jumatan paling telat ya. Kalau belum dengar azan saya belum berangkat iya. Dan tempatnya pun kalau di masjid itu saya paling pojok ya, tempat favorit saya. Jadi kalau mau mencari saya di masjid, cari tempat pojok sebelah kanan ya, itu saya di situ paling belakang ya. Senang aja ngelihat ustadz lagi baca khutbah ya, ada yang fasih, ada yang sederhana ya, tapi itulah tugasnya seorang ustadz ya, profesinya. Sekarang ustadz itu profesi ya. Kemudian tahsulu hasil eta sholat tahiyatul masjid bil fardi, dengan sholat fardu. Masuk ke masjid pas waktu asar, sekalian sholat asar, dapat pahala 2, sholat tahiyatul masjid dan sholat asar. Wa naflin ay tahsulu binaflin akhoro, tahsulu hasil apa tahiyatul masjid binaflin, dengan sholat sunnah akhoro yang lain. Pas mau datang ke masjid waktu asar,
mau sholat sunnah qobliyah asar dulu, itu dapat pahala tahiyatul masjid dan dapat pahala qobliyah asar. La fardi rokaatin ay la tahsulu, la tahsulu bi fardi rokaatin, itu susunan kalimatnya. Berarti inilah huruf atop ya. Guru saya bilang kalau kamu baca kitab kemudian ada huruf atop, ulangi ma'tuf alaih beserta amilnya ke atas lagi ya. La tahsulu bi fardi rokaatin, tidak hasil apa tahiyatul masjid bi fardi rokaatin dengan satu rokaat. Kalau satu rokaat nggak sah, itu sholat sunat witir ya. Kita datang ke masjid malam, kita niat sekalian mau witir nih, boleh satu rokaat boleh, cuman tahiyatul masjidnya berhubung dia durasinya 2 rakaat maka tidak cukup. Wala janazatin, dan tidak cukup dengan sholat jenazah. Masuk ke masjid sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada tahiyat, itu tidak cukup walaupun disebutnya sholat. Wasajdati syukri, dan sujud syukur. Datang ke masjid cuma niat untuk sujud syukur, itu tahiyatul masjidnya belum dilaksanakan karena hanya sekedar sujud dia ya, tidak ada ruku, tidak ada i'tidal. Au tilawatin, atau dengan membaca Al-Quran, tidak cukup juga. Karena baca Quran ya baca Quran sambil duduk ya, sambil ngopi boleh ya. Karir bitakriri dukhulin yaqrubu warokatani isro syamsin tagrubu. Karir bitakriri dukhulin yaqrubu warokatani isro syamsin tagrubu. Karir urangilah oleh engkau, diulang, bitakriri dukhulin, dengan berulangnya masuk ke masjid, yakrubu yang mendekati apa takrir ya. Jadi keluar masuk masjid tetap disunahkan tahiyatul masjid berapa kali pun kita masuk atau keluar masjid. Itu teorinya ya, nggak seperti parkiran ya. Parkiran kalau kita dalam satu hari 5 kali keluar masuk parkiran, kita bilang bang ntar balik lagi, parkirnya bayarnya ntar aja. Nah itu tidak berlaku untuk tahiyatul masjid. Hanya saja untuk iktisor kita meringkas ya. Bagaimana kita kalau banyakkan sholat ya ribet juga, baca aja sebagai gantinya yang sudah populer, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk. Itu kalau lagi malas sholat ya masuk ke masjid. Yang jelas masjid perlu tahiyat, perlu penghormatan. Kemudian warokatani, dan disunahkan 2 rakaat isro syamsin ay ba'da syamsin tagrubu, ba'da guru bisyamsi, setelah terbitnya setelah terbenamnya matahari. Isro setelah syamsin matahari, tagrubu tenggelam, terbenam apa syamsun. Artinya sholat qobliyah maghrib disunahkan ya. Ya itulah sahabat-sahabatku, syarat-syaratnya Allah, agama-agamanya Allah, dengan ritual-ritualnya. Ada sholat sunnah dan ada sholat fardu. Itu untuk menghidupkan ya iman yang ada di dalam diri kita. Iman itu tidak terlihat tapi perlu ciri. Itulah dengan salah satu adalah ajaran tentang sholat. Jadi ingin khusyuk ketika sholat ya kumaha mang cara namang. Kalau saya kan nggak ribet orangnya ya, jadi saya cuma mengikuti bacaan sholat saja. Allahu Akbar, itu bahasa Arab. Kalau saya alhamdulillah tahu artinya. Allahu, adapun Allah, yaitu akbaru, maha besar. Allah maha besar, Allah lebih besar, Allah lebih tinggi, lebih penting, lebih pantas untuk dibela, lebih pantas untuk didahulukan, lebih pantas untuk kita berjuang di agamanya Allah. Itu maknanya Allahu Akbar. Jadi kita telusuri saja makna dari bacaan sholat,
sambil menghadirkan di hadapan kita itu, ya kalau Allah ketinggian ya, kalau Nabi Muhammad juga ketinggian, kita hadirkan aja yang terdekat, guru kita ya. Anggap saja guru hadir di dekat kita ketika kita sedang sholat, dan guru meminta kita untuk melakukan sholat terbaik yang kita bisa. Ya, wahai muridku, seperti apa kamu sholat dengan cara terbaik yang kamu punya. Kamu khusyuk, kamu bacaannya rapih, gerakannya juga sempurna. Begitupun juga ketika kita menjadi imam, bacaan sholatnya rapih. Yang terbaik yang kamu punya, wahai muridku, anggap saja guru sedang memperhatikan dan melihat kita ya. Karena Allah, keimanan kita masih sebatas kulitnya saja. Nabi Muhammad pun kita sebatas mengenal lewat cerita, tapi guru kita mengenal, berjumpa, berinteraksi, menjadi murid, mendapatkan pelajaran. Itu artinya hadirkanlah guru di hadapan kita lalu kita sholat. Dan untuk sebagai penuntun, pemanduannya yaitu bacaan sholatnya saja ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terpujilah engkau ya Allah ya atas nikmat yang telah engkau berikan. Jadi ikuti saja, sami'allahu liman hamidah ya. Allah mendengar, Allah menerima, Allah mengabulkan siapapun yang berdoa kepadanya, siapapun yang memuji kepada zatnya. Jadi itu sahabat-sahabatku, tips saya untuk tapi kelas awam ini ya, masih kelas awam, seperti itu saja dulu. Karena untuk tingkatan yang lebih lanjut kurang pas seandainya disampaikan lewat ruang publik ya. Itu ada pelajaran-pelajarannya dan ada konsep tertentunya ya sebagai panduan kita. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.